perlu konsultasi, Anda perlu mentoring Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya bisnis Anda berkembang. Dan di luar sana, jika Anda mentoring, jika Anda konsultasi, itu Anda harus bayar ke konsultan Anda. Anda harus bayar ke mentoring Anda, Bapak sekalian. Sementara di bisnis ini, itu semua tidak perlu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa Bapak sekalian banyak orang mengabaikan konsultasi? Karena MLM ini adalah bisnis yang sederhana, Bapak sekalian. MLM ini bisnis yang sederhana. Saking sederhananya bisnis ini, banyak orang justru menganggap bukan bisnis, Bapak Ibu sekalian. Ya. Saking sederhananya ini bisnis, banyak orang menganggap ini bisnis apa? Ini apa? Perusahaan ini bukan bisnis, Bapak sekalian. Pekerjaan kita ini bukan bisnis, saking sederhananya. Karena dia menganggap ini bukan bisnis, akhirnya apa yang terjadi, Bapak sekalian? Dia kurang bergerak. Padahal yang dia tidak sadari, potensi yang diberikan bisnis ini sangat-sangat besar sekali, sangat-sangat luar biasa, Bapak sekalian. Nah, kalau Anda mau mendapatkan hasil yang luar biasa di bisnis ini, Anda harus menganggap, pertama, paling tidak, Anda harus menganggap bahwa ini adalah bisnis, Bapak. Yang harus dikerjakan secara profesional. Yang kedua, orang gengsi bertanya. Kenapa orang gengsi bertanya? Karena sudah tertanam dalam mindset kita, Bapak sekalian, waktu kita sekolah dulu, murid yang paling sering bertanya itu dianggap seperti kayak orang bodoh, Bapak Ibu sekalian. Lambat loading. Ya. Nah, itu orang-orang kalau kita sekolah dulu, Bapak sekalian, banyak bertanya, akhirnya apa yang terjadi? Malu bertanya, Bapak sekalian. Ya, padahal di bisnis ini Anda tidak boleh bertanya, justru harus sering bertanya kalau Anda betul-betul tidak paham, tidak tahu, Bapak Ibu. Kemudian leader yang paling berprestasi adalah leader yang paling sering berkonsultasi. Ini Bapak Ibu sekalian catatannya. Leader yang paling berprestasi adalah leader yang paling sering berkonsultasi. Ya, harus konsultasi, Bapak Ibu sekalian. Saya pun sampai saat ini masih konsultasi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mengapa perlu konsultasi? Ya, karena MLM ini adalah bisnis yang unik, Bapak Ibu. Kenapa sudah bisnis yang unik? Ya, sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Modalnya sangat kecil, tidak ada bosnya, tapi penghasilannya besar, Bapak Ibu sekalian. Ini unik, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh Bapak Ibu sekalian, anggaplah Anda misalnya di bisnis lain. Anda posisinya tinggi. Anda posisinya sudah tinggi di bisnis lain, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, tiba-tiba Anda mau menjalankan bisnis MLM. Anda tidak bisa serta-merta, karena di bisnis lain Anda posisinya direktur misalnya, bos, Anda tidak bisa serta-merta jadi bos di bisnis MLM, Bapak sekalian. Tidak bisa. Tapi Anda harus rendah hati, turun ke bawah untuk belajar, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Anda bisa naik ke atas, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? MLM dengan bisnis lain itu berbeda, Bapak Ibu. Sangat-sangat jauh berbeda. Nah, kemudian kenapa kita butuh konsultasi? Supaya kita mendapatkan perspektif yang tepat, Bapak Ibu. Ya, kita mendapatkan perspektif yang tepat. Ingat Bapak sekalian, ingat bintang olahraga ini? Ya, bintang olahraga saya Bapak sekalian itu perlu pelatih. Anda kenal ini? Ya. Kalau kita tanya Bapak sekalian, jika disuruh bertanding Lionel Messi dengan Pep Guardiola ini, pelatihnya ini, ya tentu untuk saat ini kan ya Lionel Messi menang Bapak sekalian. Tapi kenapa dia butuh pelatih? Karena Messi berada dalam lapangan, Bapak Ibu. Sementara pelatihnya berada di luar lapangan. Dia melihat secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, konsultasi bukan tempat mengeluh, Bapak Ibu. Ini juga, ya. Banyak teman-teman yang konsultasi kerjanya mengeluh terus. Karena dia mengeluh terus, mengeluh. Akhirnya, apalagi juga, ya, jenuh, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ini menelpon selalu mengeluh. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Setiap dia ketemu dengan downline-nya yang selalu mengeluh, ya apply-nya bawaannya jadi pucat, Bapak Ibu. Ya, kenapa pucat? Ya karena masalah terus yang dihadapkan ke dia. Ingat Bapak sekalian, mengeluh tidak dilarang, tapi ingat, 20% itu identifikasi masalah. Ya, 20% identifikasi masalah dan 80% itu membahas solusi. Fokus di solusi, perbanyak solusi, pikirkan solusi. Bukan masalahnya yang dipikirkan, ya, yang dibahas. Dan ingat, bertanya, bukan mempertanyakan. Ya. Bagaimana untuk ikut ini? Harus core. Ikut ELSA harus core. Kenapa harus core? Nah, ini namanya mempertanyakan. Ikuti saja, harus core. Ya, misalnya. Ikut 50 planner, syaratnya apa? Minimal persentase 12 kali.
Jangan mempertanyakan, kenapa saya harus 15 kali presentasi upline? Tidak seperti itu. Lakukan saja Bapak. Ya, lakukan saja. Presentasi 15 kali sebulan. Ya. Nah, minta pengarahan, bukan minta persetujuan. Ini juga banyak Bapak sekalian. Banyak online ketika datang konsultasi, ya, dia sudah membawa apa? Rencana-rencananya. Ya. Nah, plan saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Nah, bagaimana plan? Ya, upline Anda dia lihat dan dia upline Anda melihat dari perspektif yang luas Bapak Ibu sekalian, maka rencana Anda yang dia lihat dan dia lihat kondisi Anda Bapak sekalian, akhirnya upline Anda mengarahkan yang lain. Anda lakukan ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Ya, tidak upline saya mau ke sini, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Ini namanya minta persetujuan Bapak Ibu sekalian, bukan konsultasi. Ya, bukan minta pengarahan, tapi minta persetujuan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalau seperti ini, apa yang terjadi Bapak sekalian? Kalau Anda lakukan seperti ini, ya biasanya Anda akan ketemu masalah besar di lapangan. Ya, jika Anda menjalankan hal yang tidak lain dari yang Anda konsultasikan. Dan ingat Bapak sekalian, dasar dari konsultasi adalah percaya. Anda harus percaya kepada upline Anda, Bapak. Ya, Anda harus percaya kepada upline Anda. 2 alasan upline layak untuk dipercaya. Ya, yang pertama, upline berkepentingan untuk kesuksesan Anda, Bapak sekalian. Ini yang membuat Anda harus layak percaya kepada Anda. Kenapa? Ingat, tidak ada upline yang mau menjerumuskan downline-nya, Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Semua upline malah mau melihat downline-nya untuk berhasil, Bapak. Ya, bahkan ada ungkapan seperti ini, Bapak sekalian. Ya, jika keluarga Anda menginginkan Anda untuk berhasil, maka percayalah, orang yang paling pertama menginginkan Anda untuk berhasil itu upline Anda, Bapak. Itu upline Anda. Jika keluarga Anda mungkin hanya bisa dengan mendoakan Anda supaya berhasil, Bapak Ibu, tapi upline Anda bukan hanya sekedar mendoakan Anda, beliau juga akan mendampingi Anda, membimbing Anda, dan mengajarkan Anda, Bapak Ibu sekalian, biar Anda betul-betul sukses dan berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu. Upline Anda mengarahkan Anda supaya Anda tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan upline Anda, Bapak. Ya, makanya Anda harus layak percaya kepada upline Anda. Kenapa? Karena sekali lagi, upline Anda berkepentingan untuk kesuksesan Anda, Bapak. Ya. Yang kedua adalah upline Anda itu kompeten, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kompeten? Karena upline Anda bisa melihat struktur jaringan Anda, upline Anda bisa melihat jaringan Anda secara keseluruhan, Bapak Ibu. Upline Anda bisa melihat jaringan Anda secara keseluruhan, kondisi jaringan Anda secara keseluruhan, apa Anda bisa lihat, Bapak sekalian. Makanya dia berkompeten, Bapak Ibu. Ya, terhadap jaringan Anda, dia tahu di mana kelemahan jaringan Anda. Ya, dia tahu. Makanya ya Anda harus konsultasi dan percaya dengan upline Anda supaya apa? Supaya Anda memiliki bisnis yang berkembang dan sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian, 3 penyebab kegagalan di MLM. Ya. Apa itu? Yang pertama, presentasi sedikit dan tidak konsisten, Bapak Ibu. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, tugas kita di bisnis ini adalah presentasi. Jadi, jika Anda ingin berhasil di bisnis ini, Anda harus presentasinya yang banyak. Dan ingat, dalam menjalankan bisnis ini, Bapak-Ibu sekalian, Anda akan ketemu banyak sekali penolakan di lapangan luar sana, Bapak. Anda akan ketemu dengan berbagai macam penolakan di luar sana. Ya. Dan ingat, Bapak sekalian, itu adalah seni dalam menjalankan bisnis ini. Penolakan itu adalah hal yang wajar, ya, adalah hal yang wajar. Nah, dan Bapak sekalian, setiap kita jika ingin berhasil di bisnis ini, saya selalu bilang bahwa masing-masing kita punya jatah penolakan di bisnis ini. Ya, masing-masing kita punya jatah penolakan di bisnis ini. Nah, bagaimana caranya kita berhasil di bisnis ini, Bapak-Ibu sekalian? Habiskan kita punya jatah penolakan. Dengan cara apa? Presentasi yang banyak, Bapak Ibu. Karena jika Anda presentasi yang banyak, maka Anda memperbesar peluang Anda untuk menghabiskan jatah penolakan Anda, Bapak sekalian. Tapi jika Anda ingin berhasil, kemudian presentasinya sedikit, itu pun tidak konsisten, Bapak sekalian, ya jangan harap hasil yang maksimal juga, Bapak Ibu. Ya, presentasi hari ini, besok tidak, lusa tidak, dan lain seterusnya tidak, mut-mutan, Bapak sekalian. Nanti kalau bagus moodnya baru dia presentasi, ini masalah, Bapak Ibu. Ya, ini penyebab kegagalan pertama. Yang kedua, tidak mengikuti sistem. Bapak Ibu sekalian, ingat,
Bisnis MLM adalah bisnis bersistem. Jika Anda jalankan tanpa sistem, Anda akan jenuh, Bapak Ibu. Anda bisa kena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Anda bahaya sekalian kalau Anda menjalankan bisnis ini, bisnis bersistem, tapi Anda jalankan tanpa sistem, Bapak Ibu. Ya, kelebihannya jika Anda menjalankan bisnis ini dengan cara sistem, Bapak sekalian, nah, ini yang luar biasa. Ya, ini yang luar biasa, Bapak. Kegagalan yang penyebab yang ketiga, Bapak sekalian, kita gagal di bisnis MLM adalah masalah sikap dan hubungan. 90% yang menentukan keberhasilan Anda di bisnis ini adalah impian dan sikap. Dan ingat Bapak sekalian, karena impian dan sikap 90% penentu keberhasilannya adalah sikap, sekalian, sikap yang positif, maka 90% juga penentu kegagalan orang di bisnis ini adalah masalah sikap juga, Bapak sekalian. Dan hampir rata-rata orang yang bermasalah dimanapun dia berada, apalagi di bisnis MLM, ya, orang yang bermasalah biasanya adalah orang yang memiliki masalah sikap atau hubungan dengan orang lain ini bermasalah, Bapak. Ya, bermasalah. Dan ini harus diperhatikan baik-baik, Bapak sekalian. Anda hanya perlu kembali ke upline Anda dan berkonsultasi jika Anda memiliki masalah di lapangan, Bapak sekalian. Ingat, Anda hanya perlu kembali ke upline Anda dan berkonsultasi, Bapak Ibu. Ingat, up down dan up, ya. Di luaran sana, Bapak sekalian, ya, banyak juga orang, ya, ketika dia lagi down, Bapak sekalian, ya, ketika lagi down, Bapak Ibu, dia curhatnya ke downline-nya. Ya, jika dia punya masalah, dia curhat ke downline, Bapak Ibu. Ya, nah, padahal ini terbalik. Kalau Anda punya masalah, konsultasikan ke upline Anda. Dan jika Anda semangat, ini tularkan ke downline Anda, Bapak Ibu. Ya, tularkan ke downline Anda. Jadi jika Anda semangat, ini tularkan ke downline Anda. Jika Anda down, ini Anda harus konsultasikan ke upline Anda. Jangan terbalik, Bapak sekalian. Karena di luar sana banyak juga tim Bapak sekalian seperti ini. Ya, begitu dia lagi down, Bapak sekalian, dia curhatnya ke downline-nya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, downline-nya juga tidak semangat. Dan begitu dia semangat, ya, downline-nya tidak bisa semangat lagi, Bapak sekalian. Ya, nah ini. Jadi ingat, konsultasi ke upline jika Anda punya masalah atau lagi down. Tapi jika Anda lagi semangat, maka tularkanlah ke downline Anda, Bapak. Ya. Konsultasi dengan siapa? Ya, konsultasi dengan upline leader aktif Anda. Sebagai upline, Anda harus koordinasi. Karena kenapa, Bapak sekalian? Karena banyak juga downline yang konsultasinya seperti ini, ya. Misalnya Anda downline upline, dia langsung, ya, setelah dia konsultasi ke Anda, dia langsung konsultasi juga ke upline Anda di atasnya, Bapak sekalian. Makanya untuk saat yang begini, Anda harus koordinasi dengan upline Anda, ya. Anda harus koordinasi dengan upline Anda. Supaya apa? Supaya jawaban Anda itu sama, Bapak. Sama dengan upline Anda. Karena kalau Anda tidak koordinasi dengan upline Anda, bahaya, Bapak. Bahaya. Karena kenapa? Banyak juga downline, Bapak sekalian, itu ingin mencari pendapat yang sesuai dengan seleranya, Bapak. Ya, jika dia konsultasi dengan Anda dan dia tidak puas, dia konsultasi lagi ke atasnya. Ya, nah parahnya kalau Anda tidak konsultasi, Anda tidak koordinasi, upline Anda memiliki jawaban yang berbeda dengan Anda dan sesuai dengan keinginan downline Anda, ya, nah, biasanya ini akan jadi masalah, Bapak. Jadi ada konsultasi formal dan ada informal, ya. Nah, untuk konsultasi formal itu Anda lakukan 1 kali sebulan, ya. Yang perlu Anda siapkan adalah dream book, daftar nama, form konsultasi, dan juga goal setting dan group map Anda. Ini Anda persiapkan. Ya, kalau informal Anda bisa melalui via telepon atau kapan-kapan Anda ketemuan dengan upline Anda. Konsultasi untuk apa? Untuk goal setting, target Anda. Apa target Anda di Renner Award berikutnya? Ya, atau apa target Anda di Renner ini, Bapak sekalian, yang ingin Anda capai? Dan bagaimana cara mencapainya? Silakan lakukan goal setting pada saat Anda konsultasi. Dan ingat, ini ada formulir konsultasi. Ya, contohnya seperti ini. Silakan nanti ambil di downline Anda, di upline Anda, Bapak. Ya. Nah, ini Anda gambarkan di sini diagram jaringan Anda. Jadikan upline sebagai bos.
Walaupun upline Anda bukan bos Anda, Bapak sekalian, tapi untuk tahap konsultasi, jadikan upline Anda sebagai bos. Supaya apa? Supaya Anda memiliki motivasi untuk bekerja, Bapak Ibu. Ya. Dan sebagai upline, Anda berikan tugas kepada downline Anda sesuai dengan hasil goal settingnya dia, Bapak Ibu. Ya. Nah, sebagai upline, tujuan Anda adalah downline tambah semangat setelah dia konsultasi. Ya, ini tujuannya. Jika downline Anda konsultasi, usahakan Bapak sekalian, tujuan utamanya adalah downline Anda pulang setelah konsultasi dia tambah semangat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah no cross lining, Bapak Ibu. Apa itu no cross lining? Nah, kita simak video berikut. Inilah no cross lining, Bapak sekalian, ya. Berbuat baik tapi tidak benar. Apa yang dimaksud dengan cross lining? Nah, A, B, C. A, upline Anda, ya. B dan C ini downline Anda, ya. B dan C ini tidak membicarakan bisnis. Kenapa? Karena B dan C ini adalah cross lining, Bapak Ibu sekalian. Ya, cross lining, ya. Dia tidak ada hubungannya dengan bisnis, Bapak Ibu sekalian, ya. Bisnis B, ya. Bisnis C, bisnis C. Bisnis B bukan bisnisnya si C. Jadi dia tidak ada hubungan, Bapak Ibu, ya. Cross lining adalah semua interaksi dengan cross line yang membuat Anda kehilangan semangat. Ya. Nah, ini. Jadi cross lining adalah semua interaksi dengan cross line yang membuat Anda kehilangan semangat. Mengapa no cross lining? Nah, ini Bapak sekalian, simak baik-baik. Berdasarkan pengalaman. Ingat Bapak sekalian, berdasarkan pengalaman, ya. Cross lining itu bisa bersifat merusak. Kalau Anda cross lining, Bapak sekalian, Anda tidak bisa membangun jaringan yang kokoh. Dan jika jaringan Anda tidak kokoh, tidak solid, Bapak sekalian, maka aset Anda itu rapuh, Bapak Ibu. Dan ketika rapuh, ya Anda tidak bisa freedom, ya. Nah, ingat, manusia itu senang berteman, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika cross line Anda lagi down, mereka tanpa sadar akan meracuni pikiran Anda, ya. Ya, bukan cuma semangat yang menular, bukan cuma penyakit yang menular, tapi ya tidak semangat pun bisa menular, Bapak Ibu sekalian. Ya, down pun bisa menular, Bapak Ibu. Ingat garis sponsorisasi sakral. Garis sponsorisasi Anda itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Misalnya Anda, ya, downline Anda yang ada di tim Anda, yang ada di bawah Anda itulah downline Anda, yang di atas Anda itulah upline Anda. Bukan yang di sebelah jalur sebelahnya upline Anda. Ya, ini namanya garis sponsorisasi, ya. Keraguan adalah musuh dan cross lining adalah penyebab utamanya. Ya, di bisnis ini ya, keraguan adalah musuh dan cross lining adalah penyebab utamanya. No cross lining bukan paham baru dan aneh, ya. Jangan sampai Anda menganggap ini paham baru. Wah, ini silaturahmi dilarang dong. Tidak, bukan, bedakan. Bukan itu tujuannya, Bapak, bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah membicarakan bisnis, ya, membicarakan bisnis dengan cross line Anda. Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Silakan lakukan bercakap-cakap, berteman, ya, tapi tidak membicarakan bisnis dengan cross line Anda. No cross lining berarti tidak bertanya omset atau bonus. Ini lebih sakral lagi, ini lebih mendetail lagi, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak perlu bertanya tentang berapa omset dan bonusnya cross line Anda. Ini tidak penting bagi Anda, sekalian, tidak penting, ya. Tidak penting. Makanya Anda tidak perlu tanyakan itu semua, ya. Dan kalau Anda lakukan, itu namanya cross lining, namanya sekalian, ya. Mengapa tidak banyak bonus? Karena tidak etis dan tidak bisa diduplikasi. Ingat, omset dan bonus itu bergantung kepada parameter bisnis masing-masing. Jika parameter bisnisnya rata-rata sehat dan bagus, maka insya Allah bonusnya juga akan berkembang, ya. Tapi jika tidak, ya tidak juga, Bapak sekalian, ya. Tapi intinya adalah
tidak etis menanyakan omset dan bonus ke crossline Anda, Bapak. Ya, crossline Anda. Nah, crosslining adalah semua interaksi dengan crossline yang membuat Anda kehilangan semangat. Nah, ini namanya crosslining. Dan ini juga Bapak sekalian, hindari ekstrim no crosslining. Ya. Ini juga terlalu banyak, kan kayak ekstrim banget Bapak sekalian. Karena dilarang crosslining, akhirnya dia tidak mau ajak ngomong crossline-nya. Ya, ini namanya parah namanya. Ini namanya ekstrim crosslining Bapak sekalian ya. Nah, tidak. Silaturahmi tetap terjaga Bapak Ibu. Ya. Hubungan memiliki perusahaan itu harus sama-sama Bapak sekalian. Bahwa kita berada dalam naungan atap yang sama. Atap perusahaan Renner Bapak sekalian, PT Renner Inti Internasional. Dan kita semua adalah saudara. Tapi dalam hal bicara bisnis Bapak sekalian, itu namanya crossline. Jadi kita tetap jalin hubungan silaturahmi. Ngobrol-ngobrol yang lain itu bisa lah Bapak sekalian ya. Dan ingat, bersainglah secara sehat. Nah ini Bapak sekalian, dari ilustrasi gambar ini Bapak sekalian. Kalau Anda tidak bersaing secara sehat, ingin menjatuhkan, kira-kira dari gambar seperti ini Bapak Ibu, siapa yang duluan jatuh? Ya, apakah yang menendang duluan jatuh atau yang ditendang duluan jatuh? Sama-sama jatuh Bapak Ibu, sama-sama jatuh. Ya, tinggal siapa yang duluan sampai di bawah tergantung berat badan masing-masing. Jadi Bapak sekalian, crosslining membuat Anda tidak fokus, ya. Karena kenapa? Anda selalu pikirkan crossline Anda. Crossline, berkembang. Nah, akhirnya crossline yang Anda pikirkan, Anda tidak pikirkan jaringan Anda. Anda tidak pikirkan bonus perkembangan bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya. Mengapa orang suka crosslining? Kenapa sekalian? Ya, karena manusia pada umumnya kepo, ya, suka mengetahui urusan orang lain, Bapak Ibu. Ya, apalagi istilahnya GU, gila urusan Bapak Ibu. Ya, urusan orang dia mau tahu, urusan sendiri dia tidak mau tahu Bapak Ibu. Ya. No crosslining adalah perlindungan Bapak Ibu, ya. Jadi no crosslining itu sebenarnya perlindungan biar jaringan Anda tetap solid. Dan jika jaringan Anda tetap solid, maka jaringan Anda akan kokoh, bangunannya akan kokoh, perekat-perekatnya akan perekat yang maksimal Bapak sekalian, ya. Dan ingat Bapak sekalian, ingat fenomena ABG. Ingat ABG Bapak sekalian, ABG itu lebih percaya siapa? Kepada temannya atau kepada orang tuanya, Bapak? Ya, lebih percaya kepada temannya dibandingkan orang tuanya, Bapak Ibu. Orang tuanya adalah upline, temannya adalah crossline, ya. Dia lebih percaya. Padahal jika ada masalah, kembalinya ke siapa? Kembali ke orang tua. Temannya malah meninggalkan Bapak Ibu. Ya. Nah, sama dengan bisnis ini Bapak sekalian, Anda lihat video tadi. Nah, ini. Lebih percaya kepada upline atau kepada orang lain? Ini masalah Bapak sekalian. Jika Anda lebih percaya kepada crossline Anda, orang lain dibanding upline Anda, ini alamat bahwa bisnis Anda tidak akan berkembang, Bapak Ibu. Saya ulang, jika Anda lebih percaya kepada orang lain dibanding kepada upline Anda, maka ini alamat bisnis Anda tidak akan berkembang. Ya, waspadai dunia informasi tanpa batas, yaitu internet, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Internet di sini Bapak sekalian adalah lahan yang luas untuk bisa terjadinya namanya no crosslining, ya. Hati-hati dengan sosmed, ya, media sosial. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kenapa? Ya, di sana juga bisa terjadi namanya crosslining Bapak Ibu, ya. Apalagi ini Bapak sekalian, jebakan grup WA. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam satu grup WA itu Bapak sekalian, itu tidak semua itu adalah satu jaringan Bapak sekalian. Tidak. Pasti terjadi namanya crosslining. Makanya grup WA itu adalah grup untuk saling memotivasi. Hal-hal yang positif dikirim ke di grup WA. Jangan konsultasi jika ada masalah, konsultasinya di grup. Tidak. Kalau ada masalah, konsultasikan ke upline Anda. Japri upline Anda. Jangan konsultasi di grup. Ya. Jangan konsultasi di grup seolah-olah mencari pembenaran. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Yang di-share di grup adalah hal-hal yang sifatnya positif atau informasi-informasi yang sifatnya positif, ya. Tapi kalau ada masalah, ya, ada masalah dan temukan masalah di lapangan, Anda konsultasi ke upline Anda. Nah, Anda bisa japri dan lain sebagainya, bukan di grup WA. Kenapa? Kalau Anda konsultasinya di grup WA, bisa-bisa yang terjadi adalah bisa ribut di grup WA itu Bapak sekalian. Ya, padahal di grup itu bukan jaringan Anda semua, ya. Nah,
Bagaimana jika konselor Anda minta konsultasi ke Anda? Plan, kebetulan konselor saya, itu teman saya, dia mau konsultasi ke saya. Gimana? Nah, Bapak sekalian, apapun alasannya, jika crossline minta konsultasi ke Anda, hindari Bapak Ibu. Hindari, jangan. Arahkan dia balik untuk konsultasi ke upline-nya dia. Ya, arahkan dia untuk konsultasi ke mana? Ke upline-nya dia, Bapak sekalian. Jangan sampai dia konsultasi ke Anda dan Anda memberikan solusi dan solusinya beda dengan solusi yang diberikan oleh upline Anda, upline-nya dia. Akhirnya dia tidak respect kepada upline-nya. Ini namanya Bapak sekalian, berbuat baik tapi tidak benar. Ya, berbuat baik tapi tidak benar. Jika konselor Anda ingin konsultasi ke Anda, maka arahkan dia untuk konsultasi ke upline-nya dia, Bapak Ibu. Jangan Anda yang memberikan masukan dengan merasa sok bijak dan lain sebagainya, ya, atau karena dia mengetahui atau karena kesian, apapun alasannya, saya yakin alasan Anda pasti baik, tapi jangan lakukan. Kenapa? Karena kalau Anda lakukan, Anda namanya berbuat baik tapi tidak benar, Bapak. Ya. Nah, ini juga Bapak sekalian, uplining. Ya, apa itu uplining? Nah, ini Bapak sekalian, Anda dengan upline Anda selalu kepo dengan urusan upline Anda. Ya, upline bagaimana bisnisnya upline, berapa omset upline? Ya, berapa omset di sebelah? Ya, biar saya selesaikan di sini supaya upline bisa tembus. Jangan Bapak Ibu. Ya, urus saja bisnis Anda, Anda usah urus bisnis upline Anda, Bapak Ibu. Ya, Anda usah urus. Kalau Anda urus, ini namanya uplining. Ya, mirip-mirip crosslining. Ini namanya uplining. Upline berapa bonus upline? Ya, terakhir dulu upline. Ini namanya crosslining Bapak sekalian. Ya. Jadi Anda kepo dengan urusan upline Anda sehingga Anda tidak kepo dengan jaringan Anda karena selalu fokus kepada upline Anda. Ya, sementara jadi kalau Anda berurusan dengan sebelahnya downline Anda, upline Anda, namanya crosslining. Ya, Anda kepo dengan urusannya upline, namanya uplining. Anda kepo dengan urusannya crossline, namanya crosslining, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak sekalian, edifikasi, konsultasi, dan no crosslining, Bapak sekalian, adalah perekat dari batu bata atau core orang inti di jaringan Anda. Jika Anda ingin memiliki aset yang kokoh, Anda harus punya tim yang solid, Bapak Ibu. Ya, dan jika Anda ingin punya tim yang solid, maka edifikasi, konsultasi, no crosslining yang merupakan 3 prinsip abadi, 3 prinsip dasar yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa diubah-ubah sekalian, Anda harus terapkan ke dalam jaringan Anda. Jika Anda terapkan ini Bapak sekalian, maka Anda akan memiliki tim yang solid, jaringan yang kokoh, dan insya Allah Anda akan mengalami yang namanya pertumbuhan bisnis dan Anda akan freedom Bapak Ibu sekalian. Beda halnya, sekali lagi, jika Anda mau freedom, Anda terapkan prinsip abadi ini, edifikasi, konsultasi, dan no crosslining Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu membangun tim yang solid sekali lagi, ya, edifikasi, konsultasi, dan no crosslining is leadership Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak sekalian, itulah informasi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekali lagi Bapak sekalian, ayo, bagi Anda yang tujuannya menjalankan bisnis runner ini untuk membangun aset, maka terapkanlah edifikasi, konsultasi, dan no crosslining di jaringan Anda Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Sekali lagi, supaya Anda memiliki tim yang solid, tim yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh hantaman gosip atau badai di luar sana Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi kepada MC yang luar biasa, Ruby Manager Indonesia, Bapak Rahmat Sahabuddin. Mana Pak Rahmat ini? Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Terima kasih luar biasa pemateri kita. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada pemateri kita,
Bapak Ahrar Arifuddin. Ya, baik Bapak Ibu, semoga materi pada malam hari ini menjadi materi yang luar biasa untuk kita terapkan, untuk kita lakukan pada jaringan kita di seluruh Indonesia, agar kesuksesan dapat kita raih ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya kira dengan berakhirnya materi pada malam hari ini, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya dan semangatnya. Jangan pernah berhenti semangat, terus menyebarkan informasi kebaikan, terus lakukan kebaikan-kebaikan, dan terus lakukan presentasi yang banyak. Oke Bapak Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.